Salju tebal menyelimuti pegunungan berkerek ketika Diego Herrera, seorang penjaga hutan berpengalaman, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ia terikat di pohon, tubuhnya penuh luka, hampir tak sadarkan diri. Namun, penyelamatnya bukan manusia, melainkan sekelompok anjing gembala Jerman yang dipandu oleh naluri luar biasa. Diego sudah 2 hari bertahan dalam suhu beku, sendirian, tubuhnya mulai membeku. Napasnya membentuk uap tipis. Darah mengalir dari pelipisnya, dan keputusasaan mulai mengambil alih pikirannya. Saat kesadaran hampir meninggalkannya, suara langkah di atas salju membangunkannya dari antara hidup dan mati. Bukan serigala atau predator lain, melainkan 5 anjing gembala Jerman yang bergerak dengan tujuan jelas. Mereka mengelilinginya, memeriksa rantai, dan menyebar dengan strategi seperti pasukan terlatih. Diego hanya bisa menatap, air matanya menggenang di mata bengkaknya, menyaksikan mukjizat tanpa suara itu terjadi di depannya. Bravo, sang pemimpin anjing, dengan bekas luka di atas mata kirinya, menatap Diego dengan sorot mata yang penuh pengertian. Tanpa menggonggong histeris, mereka bertindak cepat. Salah satu menggali di bawah pohon, yang lain melolong memanggil bantuan. Harapan yang hampir padam kini mulai menyala kembali di dada Diego. Dengan sisa tenaga yang ada, Diego berbisik pelan kepada Bravo, "Anjing baik." Bravo mendekat, mencium rantai-rantai itu, lalu menggonggong keras ke udara. Tidak butuh waktu lama, suara langkah manusia terdengar dari kejauhan, membelah keheningan hutan. Diego sadar, para penyelamatnya benar-benar telah tiba. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Salju berputar-putar di sekitar mereka saat para petugas menemukan Diego. Mereka bergerak cepat, memotong rantai yang membelenggunya. Di tengah rasa sakit dan kedinginan, Diego sempat menangkap pandangan terakhir Bravo yang berdiri gagah, seolah memastikan misinya berhasil sebelum kegelapan menelannya. Ketika Diego sadar kembali, ia berada di ruang medis pos penjaga. Bau disinfektan dan suara detak alat monitor jantung mengisi udara. Tubuhnya terasa nyeri luar biasa, namun kehangatan ruangan memberi isyarat bahwa ia masih hidup, meski hatinya dipenuhi pertanyaan tentang penyelamat berbulu itu. Dengan suara serak, Diego bertanya, "Anjing-anjing itu, di mana mereka?" Sang perawat tersenyum dan menjawab, "Mereka ada di luar, menunggu, terutama yang besar, dengan bekas luka di wajahnya." Sebuah rasa haru membanjiri dada Diego, menyadari bahwa keajaiban itu benar-benar nyata. Hari itu juga, Sheriff Rivas datang mengunjunginya. Pria tegap itu membawa kabar tentang anjing-anjing pelacak yang telah berpisah dari pawang mereka saat badai salju. Bukannya kembali ke pos, mereka malah membawa pertolongan tepat ke tempat Diego terikat, menempuh medan yang nyaris mustahil dilalui. Sheriff Rivas mengeluarkan peta hutan yang dipenuhi catatan. Lokasi tempat Diego ditemukan bahkan belum diperiksa selama lebih dari 5 tahun. Tidak ada jalur atau tanda kehidupan manusia di sana. Jelas, seseorang sengaja membuangnya ke tempat terpencil itu untuk memastikan ia takkan pernah ditemukan. Kemarahan Diego membuncah. Ia mengingat suara kasar para pemburu liar yang memaksanya untuk membiarkan mereka merusak kawasan lindung. Ketika ia menolak, hukuman brutal itu menjadi balasannya. Namun ia tidak menyangka bahwa anjing-anjing itu akan menjadi penyelamatnya dari kematian perlahan di tengah hutan. Beberapa jam kemudian, Bravo, si anjing pemimpin, masuk ke ruang medis. Tubuhnya besar, namun gerakannya lembut. Ia mendekat ke ranjang Diego dan menyandarkan kepalanya di atas kasur. Tanpa kata-kata, ikatan tak terucap terbentuk di antara mereka, menghapus batas antara manusia dan hewan. Elena Morales, pawang Bravo, menjelaskan bahwa sejak kehilangan pawang lamanya, Bravo sulit mempercayai siapapun. Tapi entah kenapa, ia langsung memilih Diego. "Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya," ucap Elena. Suaranya penuh keheranan dan kekaguman atas keajaiban ikatan baru itu. Diego merasakan sesuatu dalam dirinya bergetar. Di balik luka-luka fisik yang parah, ada luka lain yang mulai sembuh perlahan. Luka jiwa yang hanya bisa dipulihkan oleh kepercayaan tanpa syarat. Bravo, dengan caranya sendiri, telah memulai proses penyembuhan itu dengan satu sentuhan lembut. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang deputi melaporkan bahwa ada jejak ban baru ditemukan di dekat sektor 12, dan rantai yang baru saja dipotong. Seseorang jelas telah kembali, dan bahaya yang Diego pikir telah berakhir justru baru saja dimulai.
Malam itu, pos penjaga terasa mencekam. Salju turun tanpa henti, menyelimuti segalanya dalam kesunyian palsu. Diego duduk di dekat jendela, rasa sakit di tubuhnya menjadi pengingat betapa tipis batas antara hidup dan mati di tempat ini. Bravo berbaring di kakinya, tubuh besar itu tetap siaga. Bahkan dalam tidur, telinganya bergerak mengikuti setiap suara kecil. Diego tahu bahwa insting anjing ini tidak pernah salah. Sesuatu sedang mengintai di balik pepohonan gelap, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Elena mendekatinya dengan secangkir kopi panas, menawarkan kenyamanan kecil di tengah ketegangan yang menggantung. Mereka berbicara pelan tentang kemungkinan melibatkan agen federal. Ini bukan lagi sekadar kasus pemburu liar biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam tersembunyi di balik semua ini. Diego menatap api di perapian, pikirannya penuh spekulasi. Bravo, yang sejak tadi tenang, tiba-tiba menggonggong tajam. Suara itu memecahkan keheningan, membangkitkan alarm di seluruh pos penjaga. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang buruk. Lampu padam serempak, meredam seluruh bangunan dalam kegelapan total. Hanya senter Elena yang memberi cahaya goyah. Bravo berdiri di depan pintu, tubuhnya kaku, menghalangi jalan Elena yang hendak pergi menyelidiki. Nalurinya memperingatkan, jangan sendirian. Diego tetap diam di tempat, mempercayai insting Bravo. Sesaat kemudian, bayangan melintas cepat di luar jendela. Suara kaca pecah terdengar dari sisi stasiun. Elena segera mengangkat radionya, melaporkan keberadaan penyusup. Mereka tahu sekarang, ancaman itu nyata dan sudah begitu dekat. Dengan senjata sederhana dan keberanian seadanya, Diego, Elena, dan Bravo menyusuri lorong gelap menuju sumber suara. Jantung Diego berdegup kencang. Luka-luka di tubuhnya terasa kembali hidup. Tapi ia tahu, kali ini ia tidak sendiri. Ia bersama sekutu paling setia yang pernah ia temui. Saat mereka melewati ruang generator, suara napas berat terdengar dari balik pintu. Diego memberi isyarat untuk berhenti. Bravo berdiri siap, tubuhnya merendah. Elena mengangkat senjatanya. Dengan aba-aba singkat, mereka menerjang masuk, menghadapi kegelapan yang dipenuhi ancaman tak terlihat. Seorang pria bersenjata linggis menyerang Diego. Bravo melompat lebih dulu, menggigit lengan pria itu dengan kekuatan penuh. Dalam kekacauan itu, Diego menjatuhkan penyerang ke lantai, memborgolnya bersama Elena. Namun dari gumaman penuh dendam si penyerang, mereka sadar, masih ada musuh lain. Suara tembakan terdengar dari sisi barat. Para deputi di radio melaporkan bahwa garasi kendaraan sedang diserang. Diego dan Elena bergerak cepat. Mereka menyadari bahwa para penyusup tidak hanya mengincar mereka, tetapi mencoba menghancurkan semua bukti yang bisa membongkar kejahatan mereka. Dari balik jendela, Diego melihat dua pria bertopeng menaiki kendaraan salju. Jika mereka lolos ke hutan, pengejaran akan mustahil. Dengan tekad bulat, Bravo menerobos pintu, diikuti Diego dan Elena, menuju pertempuran yang akan menentukan keselamatan mereka semua. Bravo menyerang salah satu penyerang tepat sebelum kendaraan melaju, menjatuhkannya ke salju. Diego melempar kapak tua, menghantam penyerang lain dan menjatuhkan senjatanya. Elena bergerak cepat, memborgol mereka. Dalam hitungan menit, perlawanan itu berhasil dihentikan. Salju masih turun deras saat Diego berdiri di tengah lapangan. Napasnya membentuk awan putih. Bravo mendekat, terpincang sedikit. Sebuah peluru telah menyerempet kakinya. Meski terluka, anjing pemberani itu tetap berjalan dengan penuh martabat, membuktikan bahwa keberanian tak mengenal rasa sakit. Diego berlutut dan memeluk Bravo erat. "Kau menyelamatkan kami lagi," bisiknya. Para deputi mulai mengamankan area, tetapi Diego tahu bahwa pertarungan sebenarnya belum berakhir. Ini lebih dari sekadar serangan fisik. Ini adalah perang tersembunyi untuk menghancurkan semua yang mereka lindungi. Di ruang medis darurat, Bravo dirawat atas lukanya. Luka itu tidak fatal, hanya goresan serius. Tapi keberanian dan loyalitasnya membuat semua orang yang melihatnya terdiam penuh hormat. Bravo kini menjadi simbol diam dari keberanian tanpa syarat. Diego duduk di lantai di samping Bravo, menjaga sahabatnya tetap hangat dan tenang. Ketika Elena masuk membawa laporan investigasi, wajahnya serius. Tak ada identitas para penyerang. Tidak ada sidik jari.
Semua jejak mengarah pada konspirasi yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Sebuah map kecil berisi dokumen mencurigakan muncul dalam penyelidikan. Diego menemukan bahwa izin palsu telah dikeluarkan atas nama fiktif, memungkinkan orang asing masuk ke kawasan lindung. Seseorang dari dalam sistem telah membantu mereka mengkhianati sumpah penjaga. Malam itu, Diego dan Bravo berdiri di beranda stasiun, menatap hutan gelap. Di kejauhan, mereka melihat sosok Sheriff Rivas berdiri sendirian, menatap ke dalam bayang-bayang. Diego merasakan desakan instingnya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang dalam. Rivas mendekat, wajahnya berat oleh rahasia yang dipendam terlalu lama. Dengan suara dingin, ia mengakui keterlibatannya. Ia menerima suap untuk menutup mata terhadap aktivitas ilegal. Dan ketika Diego menolak, ia membiarkan rekan lamanya itu membeku perlahan di tengah badai. Diego tidak membalas dengan kata-kata, tapi Bravo melangkah maju, menggeram perlahan, penuh peringatan. Tanpa aba-aba, Diego membiarkan anjing itu bertindak. Rivas terjatuh ke tanah, akhirnya ditangkap oleh deputi lain yang sudah bersiap diam-diam di sekitar stasiun. Dengan penangkapan Rivas, jaringan korupsi mulai terbongkar. Diego tahu ini baru awal. Masih banyak yang harus diselidiki, banyak luka lama yang harus dibuka. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa keadilan mungkin benar-benar bisa ditegakkan. Bravo tetap di sisinya sepanjang malam, seperti bayangan setia. Bahkan setelah peristiwa itu, anjing itu tetap berpatroli di sekitar kabin, mencium udara, seolah memastikan bahwa bahaya tidak akan datang lagi. Diego berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah membiarkan Bravo pergi. Tak lama kemudian, Diego menerima tawaran untuk memimpin unit K9 khusus, dengan Bravo sebagai mitra tetapnya. Ia tahu itu berarti masa depan yang penuh tantangan. Tapi melihat ke mata sahabat setianya, ia tahu ia tidak akan berjalan sendirian di jalan ini. Bersama Elena, Diego mulai membangun kembali kepercayaan di stasiun penjaga. Mereka membongkar arsip lama, membersihkan izin-izin palsu, dan memastikan bahwa hutan tetap menjadi tempat perlindungan, bukan arena bagi kepentingan gelap. Musim semi perlahan menggantikan musim dingin. Salju mencair, mengungkapkan luka-luka lama di tanah. Tapi bersamaan dengan itu, harapan baru mulai tumbuh. Diego, Bravo, dan Elena tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sendirian. Dalam patroli mereka, Bravo kini berjalan lebih lambat, tapi lebih bijak. Setiap gerakan penuh tujuan. Anjing tua itu tidak lagi sekadar penjaga. Ia adalah lambang dari apa yang telah mereka lalui bersama, lambang ketangguhan, kesetiaan, dan keberanian tanpa syarat. Suatu malam saat langit bertabur bintang, Diego berlutut di sebelah Bravo di atas bukit kecil. Ia mengucapkan janji dalam hatinya. Selama darah masih mengalir di nadinya, ia akan melindungi tanah ini, sahabatnya, dan semua yang berharga di dalamnya. Masih ada ancaman yang belum terungkap. Masih ada bayangan gelap yang mengintai di balik keheningan hutan. Tapi Diego tidak gentar. Ia tahu setiap langkahnya diawasi oleh mata setia yang tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di saat tergelap sekalipun. Bravo menggeram pelan, menatap ke dalam kegelapan. Diego mengikutinya dengan pandangan tajam. Bersama-sama, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena kini, mereka bukan hanya penjaga, mereka adalah saudara seperjuangan dalam dunia yang tak selalu adil. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru, patroli, investigasi, dan membangun kembali jaringan perlindungan yang telah dirusak. Diego dan Bravo menjadi legenda hidup di antara ranger muda, contoh tentang keberanian, kesetiaan, dan tekad yang tidak pernah goyah. Kadang malam-malam sepi membawa kenangan buruk kembali, suara rantai yang bergemerincing, rasa dingin yang menusuk tulang. Tapi di setiap mimpi buruk itu, Bravo selalu ada. Seperti bintang utara yang tak pernah padam di langit malam. Mereka mulai menemukan petunjuk baru tentang jaringan yang lebih besar. Setiap langkah maju membawa lebih banyak bahaya, tapi juga lebih banyak cahaya. Diego tahu, mereka telah menginjak tanah yang penuh jebakan. Tapi kali ini, ia tidak akan jatuh sendirian. Elena tetap menjadi sekutu terpercaya. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia membantu Diego menavigasi dunia penuh intrik ini. Bersama-sama,
Mereka membentuk pertahanan yang lebih kuat dari baja, dibangun dari kepercayaan, persahabatan, dan harga diri. Pada akhirnya, kisah mereka bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang memilih untuk berjuang, untuk mempercayai, untuk mencintai meski dunia kadang terlalu gelap untuk dipahami. Diego, Bravo, dan Elena menjadi cahaya kecil yang bersinar di sudut sunyi dunia. Di bawah langit yang berbintang, di atas tanah yang mereka lindungi dengan segenap jiwa, Diego berbisik ke arah Bravo. "Kita tetap di sini, kawan. Kita tetap berjuang." Dan di balik keheningan malam, dunia mendengarkan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Setelah malam penuh ketegangan itu, Diego dan Bravo kembali berpatroli di hutan. Setiap derit ranting, setiap bayangan di antara pepohonan diperhatikan dengan seksama. Mereka tahu, ancaman belum benar-benar sirna. Tapi kali ini, mereka lebih siap. Di pos penjaga, berita tentang keberanian Bravo menyebar cepat. Ia dielu-elukan bukan hanya sebagai anjing penyelamat, tapi sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjaga kawasan liar tetap aman. Bravo menjadi simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan. Musim semi membawa angin segar dan harapan baru. Salju perlahan mencair, membuka jalan-jalan setapak yang sempat tersembunyi. Namun bersamaan dengan itu, rahasia-rahasia lama mulai terkuak. Diego dan Elena menemukan lebih banyak bukti jaringan korupsi yang telah mengakar. Setiap dokumen, setiap peta rahasia, membentuk potongan-potongan puzzle yang mengungkap betapa luasnya konspirasi ini. Tapi mereka tidak mundur. Dengan keberanian dan ketekunan, mereka melangkah maju, menolak tunduk pada rasa takut yang pernah hampir membunuh mereka. Suatu sore, Bravo menemukan jejak baru di sektor utara. Jejak manusia, tertutup sebagian oleh lumpur musim semi. Diego mengikutinya dengan hati-hati. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam jaringan rahasia yang telah lama bersembunyi di balik keindahan hutan. Mereka menemukan kabin tua, hampir runtuh dimakan waktu. Tapi di dalamnya, tanda-tanda aktivitas baru terlihat jelas. Sisa makanan, jejak ban ATV, dan peta tua dengan coretan-coretan yang menandai jalur tersembunyi. Bukti bahwa musuh mereka belum menyerah. Diego melaporkan temuan itu kepada markas besar. Investigasi resmi dimulai. Agen federal berdatangan, memenuhi hutan dengan ketegangan baru. Tapi bagi Diego, ini lebih dari sekadar kasus. Ini adalah pertarungan pribadi untuk keadilan dan kebenaran. Bravo tetap berada di sisinya, tak pernah jauh. Dalam setiap patroli, setiap operasi pencarian, anjing setia itu bergerak dengan insting tajam dan ketenangan luar biasa. Ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dibangun di atas fondasi kepercayaan mutlak. Satu malam, saat langit bergemuruh oleh badai musim semi, Diego merenung di beranda. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka tempuh, dari malam beku di pohon itu hingga kini. Setiap luka, setiap ketakutan, telah membentuk mereka menjadi lebih kuat. Elena bergabung dengannya, membawa secangkir kopi. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang membangun kembali bukan hanya stasiun ini, tetapi kepercayaan yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Mereka tahu jalannya panjang, tapi mereka tidak lagi berjalan sendirian. Bravo duduk di antara mereka, telinganya bergerak-gerak mengikuti suara angin. Ia adalah pengingat hidup bahwa keberanian tidak selalu berwujud besar. Kadang, keberanian datang dalam bentuk seekor anjing yang menolak menyerah bahkan di tengah badai tergelap. Hari-hari berlalu, para penyelidik menemukan lebih banyak bukti. Penangkapan demi penangkapan terjadi. Perlahan, jaringan yang selama ini membayangi kawasan lindung mulai runtuh. Tapi Diego tahu, perjuangan sejati baru saja dimulai. Bravo, meski semakin tua, tetap berpatroli dengan semangat. Luka-luka lamanya tidak mengurangi semangatnya untuk melindungi wilayah yang telah menjadi rumah bagi mereka berdua. Setiap langkahnya adalah janji untuk menjaga, untuk berjuang, untuk tidak pernah mundur. Suatu hari, Diego menerima penghargaan resmi dari negara atas keberaniannya. Tapi saat berdiri di podium, ia hanya memikirkan satu hal. Bravo. Tanpa sahabat setianya, ia tidak akan berdiri di sana hari itu. Tepuk tangan meriah hanya menggema sebagai latar dari rasa syukur pribadinya.
Dalam pidatonya, Diego berbicara bukan tentang dirinya, tetapi tentang anjing pemberani itu, tentang kepercayaan tanpa syarat, tentang kesetiaan yang melampaui rasa takut, tentang cinta diam yang menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Ruangan itu sunyi mendengarkan. Saat acara selesai, Diego berlutut di samping Bravo, menatap mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. "Ini untukmu," bisiknya. Bravo mengibaskan ekornya perlahan, memahami jauh lebih banyak dari sekadar kata-kata. Kehidupan di stasiun penjaga perlahan kembali normal. Tapi Diego tahu, normal yang baru ini telah diwarnai oleh luka, oleh keberanian, dan oleh persahabatan yang tidak bisa diukur dengan medali atau sertifikat. Setiap kali ia melangkah ke hutan, Diego merasakan jejak Bravo di sisinya. Bahkan saat mereka berpisah untuk sesaat, ikatan itu tetap ada, tak terlihat, namun sekuat baja. Mereka adalah dua jiwa yang ditempa dalam badai yang sama. Suatu malam, saat bintang-bintang memenuhi langit, Diego berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menceritakan kisah ini kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk menghormati ikatan yang telah menyelamatkannya. Dunia mungkin penuh kegelapan, penuh pengkhianatan. Tapi di tengah semua itu, ada cahaya kecil. Seekor anjing tua dengan luka di wajahnya, yang memilih untuk percaya, untuk bertahan, dan untuk menyelamatkan. Bravo mengajarkan Diego bahwa keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang memilih untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Tentang melangkah ke dalam gelap, dengan hanya harapan kecil sebagai lentera. Ketika musim panas datang, hutan hidup kembali dengan warna dan suara. Tapi bagi Diego, keindahan sejati ada dalam setiap napas Bravo, dalam setiap langkahnya yang mantap, dalam setiap tatapan matanya yang berkata, "Aku di sini." Bravo tetap menjadi bagian dari unit K9 Echo, kini sebagai mentor bagi anjing-anjing muda yang baru bergabung. Ia mengajarkan mereka bukan hanya keterampilan, tetapi juga ketenangan, keberanian, dan rasa hormat terhadap hutan yang mereka lindungi. Para ranger muda belajar banyak darinya. Mereka melihat bagaimana Bravo membaca angin, mencium bahaya, dan bergerak dengan kehati-hatian yang hampir mistis. Ia menjadi legenda hidup, bukan karena kekuatannya, tetapi karena hatinya. Diego kadang duduk di luar pos, memandangi Bravo yang berbaring di bawah sinar matahari. Ia tahu waktu mereka bersama tidak abadi, tapi ia bersyukur untuk setiap detik, setiap momen kecil yang mereka bagikan. Kehidupan mengajarkan bahwa tidak semua pahlawan dikenang oleh dunia, tapi bagi mereka yang tahu, keberanian Bravo akan hidup selamanya. Tidak di dalam buku sejarah, tapi di dalam hati mereka yang pernah tersentuh olehnya. Bravo mengingatkan Diego bahwa kadang yang terkuat bukanlah mereka yang paling keras berteriak, tetapi mereka yang bertahan diam-diam, yang tetap berdiri bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkan mereka. Suatu malam, saat api unggun menyala lembut, Diego menulis di buku hariannya. Ia menulis tentang badai, tentang salju, tentang malam penuh ketakutan. Tapi yang paling banyak ia tuliskan adalah tentang sahabat yang setia, tentang Bravo. Di tengah keheningan malam itu, Bravo mendekat, meletakkan kepalanya di kaki Diego. Tanpa kata, tanpa suara, hanya kebersamaan murni. Diego tahu, tidak ada ucapan terima kasih yang cukup untuk membalas semua yang telah diberikan anjing itu. Hidup akan terus berjalan. Musim akan berganti. Orang-orang akan datang dan pergi. Tapi kisah tentang Bravo, tentang keberanian dan kesetiaan, akan tetap hidup. Bukan karena Diego mengatakannya, tetapi karena jiwa-jiwa yang disentuh oleh kisah itu akan membawanya kemanapun mereka pergi. Suatu hari, Bravo mulai melambat. Langkah-langkahnya tidak lagi secepat dulu. Tapi semangat di matanya tetap menyala, tak pernah padam. Diego tahu saat itu akan datang, tapi hatinya tetap menolak mempersiapkan diri. Pada malam terakhirnya, Bravo berbaring di beranda, menatap langit berbintang. Diego duduk di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya menemani. Dalam keheningan itu, semua janji, semua rasa terima kasih, semua cinta, diucapkan tanpa kata. Bravo menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, di bawah cahaya bulan, di tempat yang ia lindungi dengan segenap jiwanya. Diego memeluk tubuh sahabatnya yang kini diam, air mata mengalir bebas di wajahnya, membasahi bulu yang tak lagi bergerak. Hari berikutnya,
Seluruh stasiun berkumpul untuk menghormati Bravo. Tak ada pidato panjang, tak ada upacara mewah, hanya keheningan penuh hormat, dan janji dalam hati masing-masing untuk melanjutkan perjuangan yang telah dia mulai. Diego menanam sebuah pohon pinus muda di tempat favorit Bravo di dekat pagar stasiun. Di bawahnya, ia meletakkan sebuah batu kecil dengan ukiran sederhana, Bravo Penjaga Sejati. Sebuah penghormatan abadi untuk keberanian tanpa batas. Tahun-tahun berlalu, tapi kisah Bravo tetap hidup. Setiap anjing baru yang bergabung dengan unit K9 Echo diajarkan tentang keberaniannya. Setiap ranger muda mendengar cerita tentang malam badai dan penyelamatan yang mustahil. Diego tetap bertugas, kini dengan bekas luka di tubuh dan jiwa. Tapi dalam setiap langkahnya di hutan, ia merasakan kehadiran Bravo. Sebuah bisikan di angin, sebuah bayangan di antara pepohonan. Ia tahu, sahabatnya tidak pernah benar-benar pergi. Saat pensiun akhirnya tiba, Diego berdiri di beranda untuk terakhir kalinya. Ia memandang hutan luas yang telah ia lindungi bersama Bravo. Dalam hati, ia berbisik, "Kita berhasil, kawan." Dan di antara bisikan angin, ia hampir bisa mendengar balasan. Dunia mungkin terus berubah, tapi keberanian, kesetiaan, dan cinta sejati tidak pernah pudar. Mereka bertahan dalam kenangan, dalam tindakan kecil sehari-hari, dalam setiap pilihan untuk berbuat baik meski dunia tak selalu adil. Diego menghabiskan hari-harinya menulis kisah mereka. Ia menulis bukan untuk ketenaran, tapi untuk memastikan bahwa di suatu tempat, seseorang akan membaca tentang seekor anjing tua dan penjaga hutan, dan percaya bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Bravo hidup dalam setiap halaman yang Diego tulis. Dalam setiap kalimat, setiap jeda, setiap tetes air mata yang jatuh di atas kertas. Sebuah kisah tentang bagaimana cinta tanpa syarat bisa mengalahkan bahkan kegelapan terdalam. Setiap musim semi, bunga liar bermekaran di sekitar pohon pinus muda yang ditanam untuk Bravo. Dan setiap kali Diego melewati sana, ia tersenyum, mengingat sahabatnya yang setia, yang pernah menyelamatkan bukan hanya hidupnya, tetapi juga jiwanya. Dunia mungkin melupakan banyak hal, tapi beberapa kisah tetap hidup, bertahan melampaui waktu. Kisah tentang seekor anjing tua, seorang penjaga hutan yang terluka, dan malam badai yang mempertemukan dua jiwa dalam takdir yang luar biasa. Diego tahu, selama ia hidup, ia akan terus menceritakan kisah ini. Karena di dunia yang penuh keraguan, kisah tentang Bravo adalah pengingat bahwa cinta, kesetiaan, dan keberanian sejati masih ada. Di bawah langit berbintang, di atas tanah bersalju yang sunyi, Diego berjanji, "Aku akan terus menjaga, terus percaya, terus berjuang, seperti yang telah kau ajarkan padaku." Dan dalam keheningan malam, dunia mendengarkan janji itu. Musim berganti, wajah-wajah baru datang dan pergi. Tapi legenda tentang Bravo tetap hidup, berbisik di antara pepohonan, mengalir bersama sungai, melayang di udara yang segar. Sebuah warisan tak kasat mata, tapi tak pernah hilang. Setiap kali salju pertama musim dingin turun, Diego berdiri di beranda, secangkir teh hangat di tangannya, mengenang malam ketika seekor anjing dan seorang pria bertarung melawan kegelapan, dan menang. Setiap tahun, para ranger baru mendengar kisah Bravo. Dan setiap tahun, mereka mengingatkan diri sendiri tentang apa artinya menjadi penjaga sejati. Untuk melindungi, untuk percaya, untuk tidak pernah menyerah. Bahkan ketika segala sesuatu tampak hilang, Bravo mungkin telah tiada, tapi semangatnya tetap hidup. Dalam setiap langkah berani, dalam setiap tindakan kecil kebaikan, dalam setiap ikatan yang tumbuh di antara manusia dan sahabat setianya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan, dan aktifkan notifikasimu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya.